Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan memikirkan firman-Mu. Isilah hati kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Ubahkan pikiran-pikiran kami yang belum sesuai dengan pikiran-Mu. Dan bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus pimpin, bimbing kami agar supaya mengerti firman-Mu. Buat kami dalam pikiran, dalam hati berfokus pada setiap perkataan-Mu. Sebab tidak jarang kami sulit sekali berfokus oleh karena pikiran kami dipenuhi dengan hal-hal yang mungkin belum tuntas dalam pekerjaan atau masalah-masalah atau persoalan-persoalan. Atau tidak jarang juga kami diperhadapkan dengan godaan untuk membuka-buka media sosial, lalu kemudian berkomentar di FB, di WA, sehingga firman Tuhan tidak menjadi berkat yang memberkati pikiran dan hati kami. Karena itu sekali lagi kami mohon Roh Kudus mengarahkan hati dan pikiran kami untuk fokus pada pengajaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami makin hari makin mengenal kebenaran-Mu. Dan makin hari makin hidup dalam kebenaran itu. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari membuka Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan. Bolehkah saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri ketika membacakan firman ini? Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, paling tidak ada 4 pengajaran atau paling kurang ada 4 pengajaran yang dapat kita pikirkan dari 10 ayat di Amsal 3 ini. Yang pertama adalah pengajaran tentang pentingnya urgensitas firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, pengajaran tentang hidup yang bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, pengajaran tentang hidup takut akan Tuhan. Dan yang keempat, pengajaran tentang memuliakan Tuhan dengan harta milik yang ada pada kita. Kemarin di gereja Murid Kalabaru saya mengkhotbahkan poin yang keempat itu, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan dengan harta benda yang ada pada kita. Karena memang tema itu yang diturunkan oleh pimpinan gereja kita untuk kita pikirkan di minggu yang berjalan ini. Tapi malam hari ini sehubungan dengan hari ulang tahun ke-50 dari Ibu Ratna, maka siapa ya? Salah saya. Oh, Ibu Anita. Oleh Ibu Anita, maka saya rindu sekali mengajak kita untuk memikirkan poin yang pertama, yaitu akan urgensitas atau pentingnya Alkitab
yang adalah firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik, mari kita lihat. Saudara-saudara, Mother Teresa pernah mengungkapkan sebuah ungkapan seperti ini. Hidup di dunia ini hanya sekali. Tetapi kalau kita jalani dengan benar, maka satu kali sudah cukup. Jadi persoalannya, benar enggak hidup yang kita jalani ini? Kalau kita jalani hidup enggak benar, maka berarti akhirnya akan ada penyesalan. Dan penyesalan itu sudah terlambat. Meskipun menyesal sekali sampai nangis-nangis, tetapi penghukuman api kekal yang bernyala-nyala yang menanti. Oleh sebab itu yang menjadi persoalan bagi kita sekarang ialah bagaimana kita berjuang untuk menjalani kehidupan ini dengan benar. Nah, dalam rangka itu maka Allah telah memberikan kepada kita sebuah perlengkapan. Yaitu apa? Yaitu firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya dapat membukanya, membacanya, mempelajarinya, mendengarkan pengajarannya, lalu kemudian melakukannya dalam hidup kita agar supaya kita dapat mewujudkan kehidupan yang benar. Nah, itulah sebenarnya yang diungkapkan di dalam ayat 1 dan 2 dari Amsal 3 yang kita baca tadi. Yang saya bacakan ulang bunyinya sebagai berikut. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jangan lupakan ajaranku, alias harus mengingat selalu. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Artinya, mari ibu-ibu. Mungkin boleh siapkan kursi untuk mereka. Masih ada depan sini. Ada satu sana. Bapak Gali boleh balik ke sini. Jadi cocok ya, Gali dan Ratna. Ya, yang penyanyi langsung ketawa karena tahu lagunya. Bapak Gali. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk mengingat dan memelihara firman-Nya. Nah, itu berarti kita dipanggil untuk membangun hidup kita berdasarkan pada firman Tuhan. Nah, kalau kita dipanggil untuk membangun hidup kita berdasarkan pada firman Tuhan, itu berarti firman Tuhan memiliki nilai urgensitas yang sedemikian tinggi dalam hidup kita. Maka malam hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat urgensitas atau pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, Alkitab adalah firman Tuhan. Bukan Alkitab mengandung firman Tuhan. Tapi Alkitab adalah firman Tuhan. Semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Meskipun kita perlu membedakan di dalam Alkitab ada yang sifatnya informasi, ada yang sifatnya edukasi. Informasi artinya Salomo itu istrinya 700 orang. Maka itu hanya informasi, bukan edukasi. Jangan dijadikan edukasi. Kalau dijadikan edukasi berarti kita harus ikut dong Salomo yang menerapkan poligami. Tapi tidak seperti itu informasi saja. Nah, oleh sebab itu kita juga diajar agar supaya bisa membedakan mana informasi, mana edukasi. Nah, kalau yang kita baca ini tadi itu semuanya adalah edukasi, saudara-saudara. Nah, jadi Alkitab adalah firman Allah. Sebagai firman Allah, Alkitab menyatakan kepada kita tentang siapakah Allah itu. Alkitab adalah sarana bagi Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia, sehingga manusia mengenal ternyata Allah itu adalah Allah yang menyatakan diri di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan yang senantiasa menyertai orang-orang percaya yang sedang hidup di dunia ini melalui
Rohnya yang kudus, pribadinya yang ketiga. Jadi hanya melalui Alkitablah kita dapat mengenal Allah. Hanya melalui Alkitab kita dapat mengenal Allah dan dapat berhubungan, berelasi, bersekutu dengan Dia. Selain daripada itu, Alkitabnya adalah firman Allah, juga memberitahukan kepada kita tentang rancangan-rancangan dan karya-karya penyelamatannya bagi kita. Sehingga kita manusia bisa tahu dari Alkitab bagaimana kita ini bisa diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal di dalam sorga. Lalu yang ketiga, Alkitab juga memberitahukan kepada kita tentang petunjuk-petunjuk hidup bagi kita. Bagaimana seharusnya kita hidup, petunjuk-petunjuk manualnya sudah ada di dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Maka karena Alkitab adalah firman Allah, kita harus hidup di bawah otoritas firman Allah. Kita harus hidup di bawah kuasa firman Allah. Ada banyak buku-buku yang penting yang diterbitkan oleh berbagai badan penerbit di dalam dunia ini, yang bisa menambah wawasan, yang bisa menambah pengetahuan, yang bisa membuat kita cerdas, smart. Akan tetapi terlebih penting dari semuanya itu adalah buku yang namanya Alkitab, yang terdiri dari 36 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Karena apa? Karena Alkitab itu adalah firman Allah, saudara-saudara. Itu pertama. Yang kedua, Alkitab itu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena Alkitab menimbulkan iman, dan iman itu mendatangkan keselamatan kepada kita. Alkitab mengajari kita keselamatan diperoleh melalui iman, bukan melalui perbuatan. Mengapa bukan melalui perbuatan? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan perbuatan yang sempurna. Sebaik apapun kita usahakan hidup kita, tetap masih ada dosa yang kita lakukan. Sementara sorga adalah tempat yang sempurna, hanya menerima manusia yang sempurna di dalam sorga. Karena sorga adalah tempat dari Allah yang sempurna, dan semua makhluk yang sempurna ada di sana. Maka mau tinggal di sorga harus sempurna dulu. Caranya, lakukan perbuatan baik. Sebaik-baiknya boleh, asal sempurna. Bisa enggak? Jawabnya ialah, enggak ada yang bisa. Oleh sebab itu tidak bisa diterima di sorga. Kalau sorga menerima satupun manusia yang tidak sempurna, meskipun nilai kebaikan hidupnya itu 9,9. Tetapi belum sempurna tetap, sebab nilai sempurna 10. Yang dituntut sorga harus 10. Karena kalau sorga menerima satupun manusia yang tidak sempurna di dalam sorga, meskipun nilainya 9,9. Maka sorga menjadi tempat yang tidak sempurna, karena sudah ada yang tidak sempurna yang diterima di sana. Tetapi tidak akan pernah terjadi seperti itu, sebab natur sorga adalah sempurna. Jadi bagaimana supaya kita manusia bisa menjadi sempurna? Cuma satu jawabnya, yaitu melalui penebusan dosa, lewat pengorbanan, kematian, dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu. Maka dosa-dosa kita dibasuh, hidup kita disucikan, kita menjadi sempurna di dalam Kristus. Lalu, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, jadi meskipun Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, belum secara otomatis itu berlaku kepada manusia, belum. Maka bagaimana supaya bisa berlaku karya kematian Yesus di kayu salib itu? Jawabnya ialah miliki iman terlebih dahulu. Jadi iman itu bagaikan aplikasi. Kita sudah punya perangkatnya mahal sekali, Apple. Tetapi kalau tidak ada aplikasinya nggak bisa pakai. Jadi caranya download dulu aplikasinya. Sudah download, ada aplikasi, baru bisa YouTube, FB, WA, dan lain-lain sebagainya, saudara. Begitu juga dengan keselamatan yang sudah tersedia melalui penebusan dosa yang Yesus lakukan di kayu salib. Akan tetapi kalau tidak ada iman, itu tidak berlaku. Maka caranya
Allah mempertemukan orang-orang yang ditentukannya untuk diselamatkan dengan firman Kristus. Begitu dengar firman Kristus, maka iman di-download, mulai timbul, mulai muncul. Begitu muncul, maka satu, karya penebusan yang Yesus lakukan di kayu salib berlaku kepadanya. Dua, begitu beriman, kita dipersatukan dengan Kristus, sehingga kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Maka melalui iman Allah melihat kita ini tidak ada dosa lagi, alias sempurna. Karena sudah disucikan dengan darah Yesus. Kita ini benar karena sudah berpakaikan pakaian kebenaran Kristus. Maka layak tinggal di tempat yang sempurna, yang namanya sorga, saudara. Jadi firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tanpa firman Kristus tidak ada orang yang akan timbul iman di dalam hatinya, dalam hidupnya. Tidak akan ada. Puji Tuhan, kita yang sudah terlahir sejak kecil dari keluarga Kristen. Sejak kecil kita sudah dengar firman Kristus. Kita sudah dengar papa dan mama kita tiap malam pegang tangan berdoa sebut nama Yesus. Di dalamnya ada unsur pemberitaan firman Tuhan. Mama dan papa kita bawa kita ke ibadah sekolah minggu, bawa ke ibadah kolom. Sejak kecil kita sudah mulai mendengar tentang Yesus. Iman mulai timbul. Saat sudah 17 tahun, ikut katekisasi, diteguhkan dalam peneguhan sidi jemaat. Maka dia mengungkapkan imannya sendiri. Saya percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya menjadi pengikut Yesus. Maka keselamatan diperoleh olehnya, saudara. Jadi Alkitab menimbulkan iman, dan iman mendatangkan keselamatan bagi kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup yang tidak terlahir dari keluarga Kristen? Ya mungkin kalau mereka orang yang ditentukan untuk diselamatkan, ditebus melalui penebusan Kristus di kayu salib itu, Tuhan tetap akan mempertemukan mereka dengan firman Kristus. Yang mungkin melalui YouTube, mungkin melalui FB, mungkin melalui pengeras suara. Ada jemaat-jemaat yang tiap pagi memberitakan firman Tuhan lewat pengeras suara. Atau melalui teman yang bercerita tentang pengalaman hidup di dalam Kristus ketika di sekolah, ketika di perguruan tinggi. Atau mungkin ada ibu-ibu sosialita yang bergaul tanpa mengenal batas-batas agama, sehingga ada teman-teman yang berimankan yang lain. Suatu ketika dapat kairos, dapat kesempatan untuk menceritakan tentang Injil Yesus Kristus. Lalu Roh Kudus mendownload iman di dalam hatinya. Jadi percaya Yesus, saudara-saudara. Maka betapa pentingnya firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab Alkitab yang adalah firman Tuhan itu menimbulkan iman. Dan iman mendatangkan keselamatan. Yang ketiga, betapa pentingnya Alkitab yang adalah firman Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan memakai Alkitab yang adalah firman-Nya untuk membawa kita bertumbuh secara rohani. Jadi kita sudah beriman, kita sudah percaya kepada Yesus. Tetapi kita masih bahaya rohani, belum banyak tahu tentang pengajaran-pengajaran Alkitabiah, pengajaran-pengajaran firman. Nah, oleh sebab itu Allah memakai gerejanya untuk memberitakan firman Tuhan supaya jemaat dengarkan firman Tuhan, mendapatkan pengajaran tentang kebenaran-kebenaran, mendapatkan petunjuk-petunjuk kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, untuk mengoreksi kehidupan yang belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar supaya makin hari makin bertumbuh di dalam kebenaran. Oleh sebab itu penting sekali bagi gereja, bagi pelayan Tuhan, untuk memberikan makanan firman yang bergizi kepada setiap jemaat. Supaya apa? Mengalami pertumbuhan rohani dari bayi, kanak-kanak, lalu kemudian menjadi dewasa secara iman. Jadi penting sekali. Jangan, saya teringat Yohanes Calvin pernah memberikan analogi
Gereja itu sebagai mama yang memberi makan kepada anak-anaknya, sebagai guru yang mengajar anak-anaknya. Jadi gereja sebagai mama yang memberikan makan kepada anak-anaknya, pertama kasih makanan yang sehat, yang bergizi. Yang kedua, kasih makanan dengan porsi yang cukup dong. Makanan sehat dan bergizi yang sesuai tentu. Kalau masih bayi dikasih makanan rohani yang sederhana, dikasih susu, dikasih bubur, kata Paulus. Jangan dulu yang solid food, makanan keras, daging yang sulit dicerna. Jangan, berbahaya. Tetapi kalau sudah semakin besar, sudah bisa dikasih nasi, dikasih ikan, dikasih daging, makanan-makanan keras, karena sudah bisa dicerna. Jadi jangan juga makanan rohani, pengajaran-pengajaran yang sederhana terus, saudara-saudara. Jangan juga hanya khotbah-khotbah moral yang cuma itu-itu saja di setiap ibadah. Harus ada pengkajian-pengkajian, harus ada penggalian-penggalian, harus ada eksposisi-eksposisi dari teks-teks Alkitab yang tertulis untuk mengeluarkan, untuk mengekspos maknanya, agar supaya apa? Agar supaya jemaat makin hari makin mengenal kebenaran, makin bertumbuh dewasa secara rohani, makin mendapatkan asupan-asupan gizi yang bermutu. Jadi jangan cuma makanan instan terus, alias khotbah yang tidak dipersiapkan dengan matang. Itu kan makanan instan kan tidak baik juga untuk tubuh. Kalau kurang hari-hari mie instan, kalau kurang hari-hari makanan instan, tubuh bisa sakit. Karena itu dokter melarang jangan hari-hari makan makanan yang cepat saji. Begitu juga pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan, jangan hanya memberitakan firman Tuhan yang cepat saji alias cuma dipersiapkan cepat-cepat, akhirnya kualitasnya tidak terjamin. Menjadi makanan yang tidak begitu bergizi. Bahkan justru hanya membahayakan karena bisa salah, bisa keliru. Harus dipersiapkan sebaik-baiknya makanan yang bergizi. Yang kedua, porsinya harus sesuai. Kalau sudah kanak-kanak tentu harus lebih banyak. Kalau sudah pemuda remaja tentu harus lebih banyak lagi. Apalagi kalau sama dengan Pak Yudi, oh Tuhan, mesti lokon itu. Nah cukup. Kalau cuma kasih satu loku, 1 jam so lapar ulang. Baik dari rumah makan. Ini Jogio. So gemoy. Artinya saudara-saudara, supaya jemaat itu bisa bertumbuh dewasa secara rohani dengan signifikan, jangan cuma kasih pemberitaan firman Tuhan yang cuma 5-10 menit. Ya nak mau kenyang. Khotbah cuma 5-10 menit, tidak cukup. Kapan mau dewasa? Kapan mau bertumbuh di dalam kedewasaan rohani? Tidak akan pernah. Kecil terus, kurus terus. Maka saudara-saudara, gereja harus memberikan makanan rohani yang bergizi, tetapi juga dalam porsi yang cukup, sesuai umur, tetapi juga sesuai tingkat kerohanian. Sini ada macam-macam tingkat kerohanian. Karena ada bapak, ibu, pemuda, remaja, anak. Oleh sebab itu saya berusaha sesederhana mungkin dan sesistematis mungkin, supaya bisa dimengerti bahkan oleh anak-anak. Jadi seperti itu saudara-saudara. Kasih porsi yang cukup, supaya kenyang, supaya cepat pertumbuhannya, supaya tulangnya kuat, dagingnya keras, yang tidak lombo, rupa podeng. Maka dapat menghadapi setiap persoalan, dapat menghadapi setiap tantangan, dapat menghadapi setiap ajaran sesat dengan respons-respons yang benar. Kalau kanak-kanak terus, tak salah sedikit pindah kolong. Ada tuh begitu di sini. Ada. Oh Tuhan, masih kanak-kanak itu kalau begitu. Oh enggak ada, puji Tuhan. Kalau enggak ada. Tak salah sedikit pindah gereja, masih kanak-kanak, saudara-saudara. Kenapa masih kanak-kanak? Ya gereja mungkin juga yang salah, karena kasih makanannya mungkin bubur terus. Karena kasih makanannya mungkin porsi tidak cukup. Karena itu kurus terus, kecil terus, kanak-kanak, tempo apa kumis.
Maka supaya cepat tumbuh kumisnya, supaya cepat dewasa, saudara-saudara, kasih makanan yang bergizi, jangan yang makanan cepat saji, dan kasih dalam porsi yang cukup. Khotbah dalam porsi yang cukup itu berapa lama kira-kira? Setengah jam? 40 menit, 45 menit, 1 jam? 2 jam setengah. Haleluya. Dapat lihat sudah yang marah dia bicara. 2 jam setengah. Oh, semesti bakira kita ini. Jadi begini saudara-saudara, teologi ibadahnya. Ibadah Kristen yang sejati itu adalah ibadah yang berpusat pada Kristus, Kristosentris. Oleh karena ibadah yang benar itu adalah ibadah yang berpusat pada Kristus, maka Kristus yang harus lebih banyak berbicara kepada kita, bukan kita yang lebih banyak berbicara kepada Kristus. Jadi khotbah mesti lebih banyak daripada doa dan nyanyian, pujian, penyembahan. Karena itu mohon maaf Pak, saya tadi bisik, tolong kasih waktu yang banyak untuk pemberitaan firman. Sehingga Bapak waktu kurang rem-rem satu lagu dan kita sebisa begitu. Karena teologinya seperti itu. Kapan dalam ibadah kita berbicara kepada Tuhan? Waktu tabisan, Tuhan bicara kepada kita melalui kadim. Kadim itu bagaikan imam. Fungsi dari imam ialah berdiri di hadapan Allah atas nama umat, berdiri di hadapan umat atas nama Allah. Jadi Allah menabiskan ibadah itu melalui kadim, melalui imam. Saat berdoa kita bicara kepada Tuhan melalui kadim, melalui imam. Saat memuji, menyembah, tepuk-tepuk tangan, kita berbicara kepada Tuhan lewat puji-pujian itu, lewat lagu itu, lewat musik itu, saudara-saudara. Nah karena itu, nah ini implikasi yang lain lagi dari teologi ibadah. Sebenarnya ya, kita makin hari dapat makin belajar untuk dewasa di dalam pemahaman firman Tuhan. Karena itu ketika jemaat menyanyi, suara jemaat yang harus lebih kedengaran daripada suara prokantor. Karena Tuhan lebih tertarik pada suara jemaat yang menyanyi dari hati daripada suara daripada sound system. Karena sound systemnya tidak punya hati, saudara-saudara. Oleh sebab itu teknisnya di dalam ibadah-ibadah yang benar yang adalah Kristus sebagai pusat dari ibadah, Kristus mau mendengar suara jemaat menyanyi. Maka musik jangan terlalu kuat. Karena musik terlalu kuat menutup suara jemaat. Seperti tadi jemaat tidak terlalu kedengaran suaranya. Yang kedengaran itu suara dari prokantor, suara musik, suara yang keluar dari sound system. Apalagi kalau lagu-lagu tahu sebenarnya prokantor tidak perlu kuat-kuat. Kecuali lagu yang belum tahu, sebelum ibadah dilatih. Begitu ibadah, suara prokantor, kantoria, choir yang harus lebih kuat. Supaya jemaat ikuti. Musik, jangan kuat-kuat, jangan menutupi, jangan mendominasi. Agar supaya suara jemaat itu kedengaran. Suara lagu, nyanyi, syair, lirik. Yang terdengar keluar dari mulut. Muncul dari dalam hati. Tuhan senang sekali, saudara-saudara. Ini sound system tidak ada hatinya. Jadi Tuhan tidak suka dengar. Yang Tuhan ingin dengar suara dari hati kita. Jadi itu teologi ibadahnya. Nanti kalau nyanyi di gereja, karena Kristus adalah pusat dari ibadah, mimbar menjadi simbol dari kehadiran Kristus di tengah-tengah ibadah. Kalau dipanggil kolom 36 mempersembahkan puji-pujian, nyanyinya menghadap mimbar, jangan membelakangi mimbar. Engkau menyanyi untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk jemaat. Maka kembali lagi pada durasi. Jadi berapa yang pantas? Sebenarnya orang setting ke ibadah kalau 1 jam, berarti liturginya 25 menit, khotbahnya 35 menit. Supaya Tuhan lebih banyak bicara kepada kita, bukan kita lebih banyak bicara kepada Tuhan. Kalau liturginya, nyanyi-nyanyinya, lagu-lagunya 30 menit, berarti khotbahnya harus 35 menit, paling kurang. Kalau nyanyi-nyanyinya 40 menit, berarti khotbahnya harus paling kurang 45 menit. Nah kalau memang mau 2 jam setengah, orang kasih sesuaikan. Amin? Amin. Ya amin loh. Betul, kita 2 jam setengah. Wanita badengar kita tuh palau.
Nah, jadi saudara-saudara, firman Tuhan mau membentuk kita untuk bertumbuh menjadi sosok-sosok yang dewasa secara rohani, makin hari makin bertumbuh di dalam kekudusan. Apa indikator dari kedewasaan rohani? Itu yang dikatakan dalam pembacaan firman minggu yang lalu di ayat 2 dari Roma 12. Yaitu kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia di situ ditulis dalam bahasa aslinya aion, bukan kosmos. Biasanya kata dunia itu ditulis dalam bahasa asli, bahasa Yunani kosmos. Tapi kali ini ditulis dengan aion. Aion itu sebenarnya kalau diterjemahkan menjadi zaman dan bahkan lebih lengkap lagi tren zaman. Jangan kamu menjadi serupa dengan tren zaman ini. Artinya orang Kristen itu yang sudah dewasa imannya, sudah dewasa rohaninya, hidupnya berbeda dengan tren zaman ini. Apa tren zaman di jemaat Roma pada waktu itu? Kalau mau jelaskan memang boleh sampai 2 jam setengah. Mari 1-2 aja. 1. Jadi ada satu filsafat Yunani yang sedang berkembang pada waktu itu karena masyarakat Romawi pada waktu itu adalah masyarakat yang berkebudayaan Helenisme. Kata Helenisme itu berasal dari nama Helen. Helen itu adalah istri dari Raja Sparta. Sparta itu adalah salah satu kota, negara kota, polis. Jadi Yunani itu waktu itu masih polis-polis. Lalu kemudian bersatu menjadi satu kerajaan. Istri dari Raja Sparta itu namanya Helen. Dan kebetulan Sparta yang merupakan polis paling kuat dari semua polis yang ada di Yunani, Athena, Korintus, apalagi Makedonia, dan lain-lain sebagainya. Maka ketika mereka bersatu disatukan oleh Alexander the Great, Raja Yunani yang paling kuat di sepanjang sejarah budaya Yunani. Lalu kemudian nama Yunani itu diambil dari nama Helen. Jadi Helenis, budaya Helenis. Nah, ada satu filosofi, satu filsafat yang lahir dari aliran Platonisme. Dari kata Plato. Yaitu filsafat yang dinamakan epikurisme. Paham epikurisme. Paham epikurisme itu mengajarkan begini. Sebenarnya sama juga yang diajarkan oleh Plato, tapi dia lebih ekstrim lagi. Manusia itu terdiri dari 2 elemen, tubuh dan jiwa. Tubuh itu kotor, cemar, rusak, merosot, mati. Lenyap, selesai. Jadi tidak ada konsep kebangkitan orang mati. Sementara jiwa itu baik, suci, dan karena itu immortal alias abadi. Tubuh itu mortal alias mati. Nah, karena tubuh ini mortal, akan mati, akan selesai. Selagi hidup, mari kita bersenang-senang sehappy-happynya, meski sekalipun tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika. Mari kita makan sekenyang-kenyangnya hari ini. Mari kita membuat tubuh kita menjadi nikmat dengan seks bebas. Mari kita meraup sebanyak-banyaknya apapun caranya menjadi kaya raya dan menikmati hidup ini. Itulah paham dari epikurisme. Dan itu yang mempengaruhi jemaat Roma sehingga dikritik oleh Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 24 dan seterusnya, nanti dibaca di rumah. Yaitu tentang cara hidup jemaat yang hidup di dalam dosa, saudara-saudara. Nah, selain dari pengaruh epikurisme, ada paham yang menjadi lawannya. Namanya ialah paham asketisme. Nah, asketisme ini lain lagi. Kebalikan daripada epikurisme tadi. Asketisme itu adalah paham menyiksa diri. Karena tubuh ini akan lenyap, maka kita harus siksa dia agar supaya apa? Agar supaya jiwa bisa lepas dan kembali pada keabadian.
Jadi diri ini harus disiksa, tubuh harus disiksa. Jadi kalau hari ulang tahun misalnya, tidak perlu pakai catering, cukup makan gula-gula. Bayangkan kalau ibu ini tak terapkan itu, lanteng orang semua. Tidur jangan di king coil, di rosbang saja ya, dipan. Tempat tidur yang terbuat dari papan, tidak usah pakai kasur. Kalau mau ke gereja, tidak boleh naik motor, tidak boleh naik mobil, jalan kaki. Dilarang untuk menjadi kaya, dilarang untuk menjadi pejabat, dilarang untuk mendapatkan banyak uang, rumah bagus dan lain sebagainya. Harus menerapkan asketisme hidup yang menyiksa diri. Ini lain lagi. Lalu paham asketisme itu datang di abad pertengahan, dia berkembang menjadi lebih tragis lagi, yaitu muncul paham monastisme. Paham monastisme ialah menyiksa diri, lalu kemudian tinggal di dalam biara, tidak keluar-keluar, tidak ketemu orang, tidak pernah lihat mall dan lain-lain sebagainya. Dan itu masih berlanjut terus sampai sekarang. Ada orang-orang yang hidupnya membiara. Itu pengaruh dari paham monastisme. Nah, dua paham ini salah, keliru, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Yohanes Calvin mengatakan, segala kesenangan yang tersedia di dalam dunia ini, yang masih di dalam batas-batas moral dan etika, itu disediakan Tuhan untuk dinikmati oleh orang-orang percaya, asal jangan terikat dan terpikat kepadanya. Ajaran Yohanes Calvin itu kemudian disebut dengan istilah, mudah-mudahan saya tidak lupa, ya, complexio oppositorum. Dari kata kompleks artinya rumit, oppositorum artinya pertentangan. Jadi dua hal yang bertentangan di dalam diri, boleh enggak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, kata Calvin. Yang penting tidak melanggar batas-batas moral dan etika, nikmati. Mau makan sedap silakan, mencari uang lalu kemudian mengumpulkannya silakan, tapi jangan lupa berdiakoni. Mau hidup kaya raya silakan. Mau pesiar-pesiar, mau pakai baju bagus, pakai anting, silakan. Asketisme tidak bisa. Mau nyanyi-nyanyi lagu naf, lagu foto dalam dompet, boleh. Yang penting tidak melanggar batas-batas moral dan etika, kata Calvin. Ini prinsip yang disebut complexio oppositorum. Nah, jadi saudara-saudara, ukuran daripada kedewasaan rohani itu ialah hidup yang berbeda dengan tren zaman. Dan bukankah tren zaman dari zaman jemaat Roma dulu sampai sekarang tidak berubah, masih sama. Zaman yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Nah, hidup orang Kristen yang kerohaniannya sudah dewasa itu harus berbeda. Berbeda dengan tren zaman, berbeda dengan dunia ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, firman Tuhan ini memiliki urgensitas penting sekali bagi kehidupan orang percaya. Oleh karena apa? Oleh karena menjadi senjata yang efektif untuk mengalahkan segala godaan dosa dan tipu daya iblis. Karena itu penting sekali kita belajar firman Tuhan. Hafal firman Tuhan, ingat firman Tuhan. Manakala datang godaan dosa, kita patahkan dengan firman. Manakala datang tipu daya iblis, kita patahkan dengan firman Tuhan. Ingat 3 godaan yang dihadapi oleh Yesus dari iblis. Semuanya dipatahkan oleh Yesus dengan firman Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan, kenakanlah pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk mematahkan panah-panah api si jahat. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan memakai firman Tuhan untuk mendewasakan rohani kita, untuk membawa kita makin hari makin bertumbuh di dalam kekudusan. Dan untuk dapat mengalahkan segala godaan dosa dan panah api iblis. Maka di sini kita dapat melihat betapa pentingnya Alkitab, betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Pengamsal mengatakan jangan melupakan perintah Tuhan dan senantiasa menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita,
Itu artinya agar supaya kita selalu membangun kehidupan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi sayang sekali ada banyak orang Kristen yang memiliki pandangan yang keliru terhadap firman Tuhan. Pandangan yang keliru yang pertama, ada saja orang Kristen yang menganggap bahwa membaca dan mempelajari firman Tuhan itu hanya tugas dari pendeta. Awam, meskipun pelayan, cuma boleh mendengar dari para pendeta, tidak perlu baca, tidak perlu pelajari sendiri. Salah, saudara-saudara. Itu keliru. Yang kedua, ada yang memahami bahwa firman Tuhan itu, Alkitab itu sudah kuno. Tulisan ribuan tahun yang lalu, dan karena itu tidak relevan lagi dengan kondisi zaman sekarang ini. Tetapi kalau betul Alkitab itu adalah merupakan tulisan yang kuno dan tidak relevan, mengapa sampai hari ini ada begitu banyak orang yang tidak percaya menjadi percaya karena dengar firman, yang hidup di dalam dosa bertobat dan kehidupannya diubahkan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Belum lama ini ada seorang ilmuwan dan jurnalistik di Amerika, namanya Lee Strobel. Dia melakukan research, penelitian untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Karena dia ateis. Supaya semua orang Kristen katanya sadar, ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung Yesus itu bukan Tuhan. Maka dia menelusuri referensi-referensi, mau tidak mau dia harus buka Alkitab untuk membaca sosok tentang Yesus. Justru kebalikan yang terjadi. Firman Tuhan menjamah pikirannya, menjamah hatinya sehingga apa? Lee Strobel bukannya mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan secara akademis, secara ilmiah Yesus bukan Tuhan, tapi malah mengumpulkan bukti-bukti, teori-teori, argumentasi-argumentasi yang akademis, yang ilmiah, bahwa Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia jadi percaya, saudara-saudara. Bayangkan ilmuwan ini. Karena apa? Karena tulisan yang kuno ini. Jadi betul ini tulisan kuno. Alkitab itu adalah buku kuno yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi masih memiliki relevansi sampai hari ini. Dan karena itu mengubahkan kehidupan banyak orang. Yang ketiga. Seberapa tadi? 2 kali. Yang ketiga. Ada yang memandang bahwa Alkitab ini adalah buku yang membosankan. Baca Imamat bosan. Baca Wahyu bosan. Matius mau dibaca dimulai dengan silsilah bosan. Baca kitab Daniel tidak mengerti, bosan. Saudara, Blaise Pascal, seorang ilmuwan di abad yang ke-18, pernah berkata begini. Dalam hal pengetahuan umum, kita tahu dulu baru kita bisa mencintai pengetahuan itu. Tetapi dalam hal kitab suci, kita harus mencintai dulu, baru kita tahu makna, pesan dari kebenaran firman Tuhan yang ada di balik dari teks-teks yang tertulis di dalam kitab suci. Cintai dulu. Kalau sudah cinta, tidak ada rasa bosan, saudara-saudara. Kita akan rajin membaca, kita akan rajin mendengarkan penguraian-penguraiannya, pengajaran-pengajarannya. Maka sesungguhnya Alkitab itu bukanlah buku yang membosankan. Makin kita jatuh cinta kepadanya, makin kita pahami. Tetapi juga makin kita pahami, kita akan makin jatuh cinta kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, yang terakhir, ada orang yang memperlakukan Alkitab